Pilih kartu apa bakat spiritualmu. Yang namanya spiritual itu kan nggak terbatas ya, jadi pasti sudah termasuk dari bakat kamu dalam keseharian ya yang kamu tahu, dan juga nggak terlepas jauh dari apa yang kamu lakukan sekarang ataupun pekerjaan kamu sekarang. Seperti apa? Halo guys, welcome back with me, Clarista Yovinka, and welcome back to my YouTube channel. Buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, like, and share video ke teman-teman kalian. Ada jepit rambut, bentuknya kupu-kupu. Ada bling-blingnya juga, terus di bawahnya ada mutiara. Lalu pal 2, ada tusuk konde. Ini hari ini tentang rambut semua nih ya. Lalu pal 3 ada roll rambut. Oke, silakan dipilih. Kalau udah kita bisa langsung mulai ya. Halo guys, buat kalian yang pilih pal 1, jepit kupu-kupu. Kita lihat ya, apa bakat spiritualmu. Dan buat kalian mau personal konsultasi, silakan kalian bisa cek description box, itu ada informasi email dan juga nomor teleponku. Feel free to reach out to me. Dan saya sering kasih promo sebetulnya ya. Untuk 10 menit reading, filenya audio itu harganya 95.000 aja. Jadi kalau kamu tertarik, silakan kalian bisa ambil promo itu. Study, reading, research, and education. Reading, research, and education help you gain confidence and clarity about your career. Wow. Hopefully kelihatan ya. Study. Aku rasa di sini kamu tuh nggak mau berhenti gitu loh untuk belajar, untuk research. And then you have crystals. Your connection to crystal and gemstone is a channel for healing energy. Oke, sorry kalau kartunya udah begini. Ini kartu udah agak lama soalnya. And then you have dalam pengambilan keputusan atau menilai seseorang, itu kalian ada informasi secara visual. Meskipun kadang kalian belum pernah ketemu orang itu, tapi kalian bisa gampang memetakan atau mengimajinasikan orang ini tuh seperti apa. Oke, and then you have environment. Oke, ini bayangan apa ya? You are an earth angel who was born to protect, nurture, and teach about nature and the animals. Wow. Ini 3 kartu yang sebetulnya berkaitan juga sih ya. Study, crystal, and environmentalist. Lingkungan. Aku ngerasa di sini kalian punya Cancer energy yang cukup signifikan. Moon, ya kan? Crystal, it is about reflection. Like a crystal clear quartz seperti itu. Kalau kamu suka sama gemstone, nah itu kalian termasuk di dalam pal ini ya. Kalian mengkoleksi gemstone juga ternyata. Tapi kalau enggak ya, ini adalah suatu bakat kristal kamu melihat masa depan, vision, atau seseorang yang belum pernah kamu temui. Oke. Dan di sini kamu punya energi nurturing yang kuat. Kamu tuh mungkin keibuan, oke? Jadi ya jangan salah, sifat keibuan itu ya termasuk bakat spiritual juga ya. Kalau misalnya kita
ngomongin astrologi deh. Itu kan fourth house is the house of mother, is the heart of, the intuition of the mother. Oke, misalnya anak kamu lagi sakit, nah kamu tuh ngerti banget gitu loh. Atau anak kamu lagi gimana ya, lagi ngalamin apa gitu, ngalamin sesuatu dan tidak baik-baik saja, kamu selalu mengerti. Meskipun kamu belum punya anak gitu kan ya, tapi intuisi kamu tuh seperti layaknya seorang ibu ke anak. Oke, kayak kamu punya koneksi batin juga gitu loh, atau gampang relate dengan orang lain. Jadi kamu ngerti teman-teman kamu atau suami kamu atau pasangan kamu atau siapapun ya, itu kamu ngerti dia lagi ngalamin apa, lagi kenapa, dan biasanya kamu jadi tempat curhat banyak orang. Kita lihat lagi. Oh my god. Look at this card, the observer. Ini tuh connect banget dengan kartu the crystal ini, ya nggak sih? Crystal. Ya mungkin kamu tuh apa ya? Sebenarnya nggak harus kamu jadi tarot reader juga sih kayak aku ya. Cuman beberapa ada yang bisa baca tarot juga, beberapa ada yang memang intuitionnya itu ya just on knowing gitu loh. Kayak claircognition, clairvoyant juga ya. Kalau clairvoyant itu kan lebih ke visual, kalau claircognition like you just know that something's wrong. Oke. Kita lihat lagi. Share wisdom. Wow. Ini karena kamu banyak belajar, ya. Ini juga connect sama kartu ini. Nih, ini connect sama kartu ini, lalu ini share wisdom connect dengan kartu study. Ya. Jadi karena kamu banyak belajar, juga karena kamu banyak pengalaman. Meskipun pengalaman itu orang tuh nggak lihat banyak. Orang nggak lihat kamu itu secara fisik itu jatuh bangun, tapi kamu yang ngerasain. Oke, kamu yang mengalami sendiri tanpa kamu tuh banyak share ke orang gitu loh. Kamu tuh nggak FOMO. Oke, jadi ya pengalaman hidup itu ya kamu pelajari sendiri, kamu simpan sendiri, kamu jadikan suatu value tersendiri. Dan mungkin beberapa orang ada yang underestimate kamu atau misunderstood gitu kan ya, kamu di misunderstood by people, and then saat orang tersebut tahu kalau kamu tuh lebih memahami banyak hal, nah mereka tuh kayak amazed gitu loh, kayak wow, ternyata lo orangnya banyak pengalaman ya, lo banyak merasakan hal yang signifikan ya secara detail gitu, dan padahal gue tuh nggak pernah mengalami hal seperti itu. Atau mungkin pernah tapi nggak sedetail itu, tapi lo tuh sampai sedetail itu gitu loh rasanya, kayak sampai orang itu melihat kamu tuh kayak psychic, padahal nggak semua orang di sini adalah psychic. Oke, jadi karena kamu banyak pengalaman itu, sehingga kamu tuh tahu habis ini pasti kejadiannya begini, atau orang ini begini awalnya, pasti nextnya akan begini. Kamu tuh udah tahu gitu loh. Orang itu jadi menilai kamu sebagai seorang cenayang. Oke, ini sebenarnya luas ya. Kamu mungkin memang psychic, ada juga kamu yang bukan psychic ya, tapi kamu ngerti habis ini itu akan kejadian seperti ini karena polanya berulang. Oke, ya karena kamu banyak pengalaman itu, banyak mengamati itu, jadi kamu tuh dikatain seseorang itu sebagai seorang cenayang. Oke, I hope it makes sense, guys. Oke, and then kartu play ini seperti yang aku bilang tadi ya, kayak kamu tuh di misjudge sama orang lain, kamu tuh kayak hidupnya santai-santai aja, atau kamu tuh kayak nggak banyak pergerakan fisik mungkin, atau nggak banyak kehidupan luarnya, nggak banyak kehidupan lapangannya, tapi kamu tuh bisa kayak santai, relax, dan juga playful gitu loh. Oke, di mata orang lain kamu tuh playful, tapi sebenarnya kamu banyak mengalami hal dan banyak merasakan experience rasa seperti itu, dan kamu tetap santai menghadapinya. Jadi orang merasakan sangat kontras gitu loh. Nggak nyangka ya, lo tuh ternyata orangnya sedip ini. Gua kira lo tuh selama ini main-main aja, selama ini
gak serius atau seperti apa. Ini buat sebagian orang aja sih ya. Nah, ternyata kamu tuh orangnya cukup dalam. Kita lihat tarotnya. Wow, look at this card, the Tower. And then 8 of Wands. Lalu kamu juga punya tarot, bakat spiritual. Wow, 2 major arcana, the Devil. Kalau the Tower card ini itu masih nggak jauh-jauh soal kamu banyak experience rasa, banyak jatuh bangun meskipun tidak dilihat orang lain ya, karena kamu pengen keep it to yourself aja. And then 8 of Wands ini ya, orang tuh nggak menyangka kamu tuh sering pindah-pindah, mungkin move to another country, to another city. Jadi kamu tuh udah gampang gitu loh beradaptasi dengan orang atau beradaptasi dengan keadaan ya. Jadi itu yang buat orang emis juga, ternyata kamu berbakat juga ya. Kamu di challenge seperti apa, kamu tuh bisa nyaut, kamu tuh bisa menghandle challenge itu, bisa lolos dari ujian itu. Kayak kadang orang itu pengen men-shape kamu dalam keadaan tertentu ya, dalam suatu keadaan yang memang mereka sengaja untuk bikin, tapi ternyata kamu bisa lolos dari ujiannya mereka. Mereka salah menilai kamu. Oke, jadi ini kekuatanmu juga ya. Kamu tuh jarang di mata orang, gak ada orang yang seperti kamu. Kayak kamu tuh sulit untuk ditebak orang gitu loh. Kayak kamu punya senjata, punya recipe tersendiri dalam dalam menyelesaikan masalahmu, dan itu malah menjadi challenge buat orang yang ngasih kamu challenge, malah kebalikannya gitu loh. And then you have the Devil ini, ya kamu di mata orang lain bahaya juga nih gitu. Kayak kamu masih muda misalnya ya, tapi kamu punya pengetahuan yang sebegitu banyak, atau kamu tuh mungkin diem aja tanpa harus respon mereka yang berlebihan, tapi kamu menyelesaikan dengan sangat tepat waktu atau bahkan earlier. Oke, makanya kamu bijaksana di sini. Oke, jadi ada dua sisi. Kamu tuh playful iya, kamu seperti ya kesannya seperti anak-anak. Kan anak-anak tuh kan tidak harus childish ya, tapi kamu tuh playful seperti itu, tapi ternyata kamu tuh sangat bijak. Thank you so much. Buat kalian yang mau lebih detail lagi, silahkan kalian kontak aku by personal, dan silahkan personal reading sama saya ya, karena ya emang nggak bisa lama-lama kalau di YouTube. Oke, kalau kamu lebih detail, lebih fokus ke kamu ceritanya, ya silahkan kamu ambil personal reading. Thank you so much. See you on the next video. Bye bye. Buat kalian yang pilih pile tusuk konde, kita lihat apa sih bakat spiritualmu. Kita mulai dari oracle cards-nya dulu ya. So, buat kalian yang mau personal konsultasi, silakan kalian bisa cek description box, itu ada informasi email dan juga nomor teleponku. Ada juga promo 95.000 untuk 10 menit reading filenya audio. Kalian bisa ulang-ulang readingan yang sudah aku kasih di personal konsultasi. Oke, so bakat spiritual. Builder. Your inner ability to build and create brings you a deep sense of accomplishment. Wow. Kamu punya energi yang besar. Energi seperti builder, kamu tuh pembangun dalam sebuah kelompok, dalam sebuah grup kayak keluarga gitu mungkin, social events. Kalau nggak ada kamu tuh kayak seperti tidak ada strukturnya. Ini mau ngarah kemana? Nah, the builder di sini karena your ability to initiate, untuk berinisiasi, ya, itu membawa kamu ke deep sense of accomplishment, itu suatu penyelesaian. Jadi orang tuh kalau tanpa kamu
kayak nggak ngerti projectnya mau dibawa kemana, kayak ini nggak selesai-selesai gitu. Tapi kalau pas kamu dateng, ya seketika ini bisa kelar lebih cepat dan lebih efektif. Lalu kamu punya Oracle cards. You are able to discern answers and guidance for yourself and others. Oke. Ya beberapa ada yang bisa baca tarot juga, sama seperti kayak nomor 1 ya. Tapi kalau enggak, ya ini tuh soal memetakan suatu masalah atau pemikiran ya. Misalnya kalau ini nggak bisa dilakukan seperti ini, tapi ini bisa ya dilakukan dengan cara yang berbeda atau dengan cara yang unik lah ya, supaya bisa attract market. Kayak gitulah pokoknya. Ini lebih ke bisnis aku ngeliatnya ya, pal nomor 2. Terus kamu tuh kalau memberikan jawaban itu bukan cuman lewat kata-kata. Kamu tuh lebih ke praktisi gitu loh. Kamu tuh lebih ke ayo kita jalan dulu baru nanti kita bisa ketemu jawabannya akan seperti apa. Oke. Nah, kalian itu juga apa ya, punya pikiran kalau jawaban itu nggak harus satu sentence, nggak harus satu kalimat. Kalian dengan mempraktekkannya itu, kamu tuh mengajarkan orang banyak hal, bahwa konklusi itu banyak, nggak cuman satu statement. Kayak banyak hal yang ternyata bisa dipetik dari proses itu, proses kerja di lapangan, atau cara kamu attract klien, attract market, calon pasar kamu gitu kan, untuk produk dan jasa kamu. Punya banyak perspektif. Kamu tuh nggak mau melimit diri kamu sendiri sebenarnya. And then you have author, penulis. You have a book inside of you that wishes to be expressed. Make the time to write it. Oke. Nah ini tuh kayak berkesinambungan gitu loh guys. Builder, and then you have oracle cards, and you have author. Kalau pal 1 itu energinya lebih ke moon, mother, nurturing. Ini lebih ke Virgo dan juga Capricorn, lebih ke earth, lebih praktis, lebih ya practical itu. Oke, jadi kalau kamu cuman ngebayangin doang itu sulit, tapi kalau dilakuin baru kamu ngerti, oh ini ujungnya bakalan seperti ini. Nah, tapi kalau misalnya pal nomor 1 itu dia ngerti secara visual, ujungnya juga dia ngerti seperti apa karena mereka banyak pengalaman. Kalau kamu juga banyak pengalaman, tapi pengalaman satu dengan yang lainnya itu sudah pasti berbeda, jadi kamu harus turun ke lapangan dulu, harus tahu prakteknya seperti apa. Kayak tangan kamu harus gerak dulu pokoknya intinya. Nah, ini you have a book inside of you that wishes to be expressed, make the time to write it. Jadi kamu mungkin juga suka ngejurnal atau apa ya, pokoknya kamu tuh kalau memilih sesuatu tuh harus ada hasil manifestasinya juga gitu dari tulisan gitu kan. Kamu memetakan suatu pikiran lalu kamu langsung tulis atau langsung catat, atau misalnya penghitungan gitu kan ya, kamu tuh nggak bisa dibayang-bayang, harus dicatat, harus ditulis, dituangkan seperti itu. Oke. Dan kamu orangnya punya banyak energi. Kamu kalau kurang melakukan sesuatu sama keseharian itu, kamu bakal anxious banget gitu loh. Jadi energi kamu yang kamu keluarkan secara maksimal, atau apa yang kamu lakukan di sepanjang hari itu tuh membuat kamu bisa tidur lebih nyenyak. Kita lihat oracle card yang lain. Ini maskulin ya termasuknya energinya. Cuma untuk kalian yang feminin, ya intinya kamu tuh harus melakukan sesuatu yang membuat kamu lebih bahagia, bermakna. Oke, banyak gerak, entah itu workout lah, atau senam, atau ya apapun lah yang bisa mengekspresikan ya desire kamu, hobi kamu. And then you have the creator. Create, kamu punya energi create, didorong oleh inspirasi, bukan cuman anxious kamu pengen banyak gerak doang, no. Kamu pengen ada tujuannya dari gerak itu apa,
Meskipun hasilnya atau ujungnya kamu belum tahu itu bakalan kemana, tapi dari pergerakan itu, dari kreativitas kamu itu membuat kamu punya banyak kesimpulan, kamu banyak belajar dari praktek itu. And then the universe, and then kamu tuh cuman mengerjakan bagian kamu, and then universe take the rest. Oke, kamu biarkan universe mengarahkan kamu ke ujungnya mau kemana gitu. Oke, kita lihat lagi. The Alchemist, dari praktek kamu itu, apa yang kamu lakukan sepanjang hari itu akan memanifestasikan suatu hal yang pasti berguna gitu loh. Oke, karena sudah ada di tangannya semesta, dan kamu juga sudah melakukan bagianmu, sehingga kamu tuh pada akhirnya menjadi sang alchemist. Oke, sang perwujudan, apa itu bahasanya, pokoknya intinya mewujud ya. Kamu nggak mau kalau perjuangan kamu sia-sia atau pada akhirnya ditolak atau tidak sesuai dengan apa yang kamu harapkan. Meskipun kamu nggak takut penolakan juga sih sebenarnya. Cuman daripada kamu menyesal karena kamu tidak melakukan dengan maksimal, sehingga proposal kamu ditolak, itu malah membuat kamu menyesal. Oke, jadi lebih baik aku banyak berusaha, aku memaksimalkan, mau ditolak apa enggak itu urusan belakangan, yang penting gue udah usaha. Intinya gitu. Kita lihat tarotnya. Wow, the Empress. Bakat spiritual. Ini buat kalian yang laki ya. Kamu tuh tertarik orang yang memang satu vibrasi sama kamu, yang energinya tuh the Empress. Oke, sebenarnya kalian cocok sih sama pile nomor 1. Silakan kalau kalian penasaran mau lihat pile nomor 1, ya silakan. Mungkin itu kriteria istri kamu di masa depan kalau kamu yang single ya. The Empress, it is about manifestation juga ya. Itu kan energi Taurus dan juga Libra. And Libra, you know, it's about scale, it is about precision juga. Soal balance, kalau kamu ngasih, ya harus diterima gitu. Atau kamu mandang suatu love relationship atau ya hubungan pertemanan atau apapun tuh ya, itu harus balance. Kalau nggak balance ya percuma, kalian harus memanifestasikan dengan amat sangat berlebihan gitu kan ya. Kalian mau yang ujungnya tuh, meskipun kalian nggak tahu ujungnya bakalan kemana, tapi kalian ingin sesuatu yang pasti, sesuatu yang mewujud, sesuatu yang benar-benar earthside. Oke, practical. You have Four of Pentacles. Aku ngerasain tuh di kartu ini ya, di Four of Pentacles, kayak bete banget kalau kalian udah memanifestasikan banyak, udah berjuang banyak, tapi hasilnya nggak sesuai yang kalian harapkan gitu. Kayak kalian tuh langsung moodnya tuh down gitu loh, kayak ya ampun ngapain gue buang-buang waktu gitu. Oh my god, kocak juga nih pile nomor 2. Nah ya, kalau waktunya nggak pas atau terlalu banyak buang-buang waktu, kalian tuh nggak mikir 2 kali untuk meninggalkan hubungan tersebut atau meninggalkan pekerjaan tersebut. Oke. Kayak kamu tuh tahu value diri kamu. Kamu juga tahu value apa yang kamu butuhkan dalam sebuah relationship ya. Jadi kalau misalnya nggak sepadan sama value kamu lagi, males lah buat apa gitu kan. Kayak gue juga nggak bertumbuh, malah nge-stuck doang di sini. Jadi lebih baik gue cari pekerjaan baru, gue cari pasangan baru. Tapi ini buat kalian yang belum married ya. Kalau kamu yang udah married ya mau nggak mau harus diselesaikan dong masalahnya ya kan. Nah ini buat kamu yang udah married, kamu tuh masih mau untuk berjuang ya, untuk mengusahakan. Paling nggak kamu tuh bener dulu dari sisi kamunya. Kayak masalah dia mau berubah apa enggak itu kan urusan belakangan. Kayak intinya kamu tuh masih mau untuk menyelesaikan bagian kamu sendiri.
kamu nggak gampang nyerah. Tapi kalau misalnya memang udah nggak satu vibrasi lagi, kayak misalnya ini udah nggak bisa diapa-apain lagi, ya kamu juga nggak pikir dua kali untuk meninggalkan. Oke. Aku rasa itu, ya kamu orang pekerja keras, terus kamu resilient ya. Segi spiritualnya kamu tuh resilient, jadi misalnya ada orang yang jatuhin kamu tuh nggak mau terlarut gitu loh dalam masalah itu, lalu kamu cepet banget bangkitnya, langsung bergerak di, ya fokus ke karir kamu, fokus ke apa yang mau kamu usahakan ya, bisnis atau segala macam ya, karena kamu tuh builder itu tadi. Oke. Thank you so much yang udah join. Untuk lengkapnya silahkan kalian bisa ambil personal reading sama saya. Thank you. Upal nomor 2, intinya di sini kamu adalah orang yang gak mau patah semangat. Misalnya kamu juga ditolak 1 kali gitu ya sama orang yang kamu sukai. Oke, ini tambahan aja bentar. Nah, tapi kamu tuh nggak cepet nyerah gitu loh. Kamu akan datang ke dia lagi dalam versi terbaik. Oke, ya, good job and good luck. Pal nomor 2. Thank you so much. See you in the next video. Bye-bye. Buat kalian yang pilih pal nomor 3, roll rambut. Kita lihat apa sih bakat spiritual kamu. Wow. Flowers. Working with flowers opens your heart and brings blessing to others through your life purpose. Mungkin kamu into ke aromaterapi, ke bunga-bungaan, wangian lah ya intinya. Sangat feminin. Ke estetik juga. And then you have strength. Everything you have experienced in your life has made you strong and courageous. Ini resilience juga, but in feminine way. Oke, bakat spiritual yang feminine, yang lembut. And then you have artist. Engaging in artistic activities is beneficial to your career and every other area of your life. Oke, jadi kamu tuh menginspirasi orang lain atau berbakat dalam bidang estetika. Gak harus kamu menjadi seorang seniman juga ya, tapi kamu tuh ngerti gitu loh estetikanya di mana. Oke, dan itu memperindah, mempercantik suatu misi jiwa seseorang. Oke, jadi dalam rangka kamu mempercantik diri itu kan gak harus luarannya doang ya, mempercantik diri dari dalam diri kamu intinya. Jadi ini lebih ke inner beauty gitu loh. Jadi semakin kamu memperbaiki diri, semakin kamu belajar soal diri kamu, itu semakin kamu attract banyak orang. Oke, semakin kamu menginspirasi banyak orang, dan orang yang kamu attract itu orang-orang yang memang satu vibration sama kamu, orang-orang yang satu frekuensi sama kamu. Oke, jadi kalau kamu nggak damai, ya berarti kamu akan berada di lingkungan yang tidak damai juga, yang anxious, yang ribet lah pokoknya. Gimana mau ngurusin estetika, orang kamu aja masih ribet gitu kan ya sama orang-orang itu gitu loh. Nah, tapi kalau misalnya kamu udah peaceful, kamu udah mulai relax gitu kan ya, kayak udah asik, udah enak gitu kan, lancar, kamu ya akan attract orang-orang yang seperti itu juga. Jadi ini tuh lebih ke dalaman diri kamu ya. Jadi bakat spiritual yang memang kamu perjuangkan. Hasil kamu belajar, hasil kamu mempercantik diri, bukan cuma luarannya doang, bukan cuma skincare-nya doang, tapi dari bener-bener dari dalam diri gitu, dari perenungan, kontemplasi. Ya feminin kan seperti itu kan ya, introspection, when you connect with your emotion. Oke, kita lihat lagi
oracle yang lain. Jadi sebenarnya bakat spiritual untuk pile nomor 3 ini, bakat kalian juga harus diperjuangkan gitu, bukan cuman bakat cuma-cuma dari Tuhan. Oke. Dan makanya aku kan sering bilang juga ya, penting gak sih sebenarnya bakat gitu. Kalau misalnya kamu punya bakat itu, mau kamu apain gitu. Oke. Jadi percuma kalau kamu punya bakatnya tapi kamu juga nggak bisa mengembangkannya, kamu nggak bisa merawatnya. Jadi buat apa itu dititipin ke kamu? Shadow. Ini juga sama seperti yang aku bilang, kamu jangan cuma mempercantik luaran diri, tapi ya benerin shadow kamu. And then karena kalau kamu udah benerin diri dari shadow kamu itu, kamu bisa menjadi the revolutionary atau revolutionaries. Oke, kamu jadi trendsetter. Kamu jadi gaya hidup kamu itu yang sudah berubah menjadi inspirasi banyak orang, menjadi tren buat banyak orang. Jadi orang ngikut apa yang jadi lifestyle kamu sekarang. Tentunya lifestyle yang sehat ya, bukan yang cuman pamer-pamer doang, tapi kamu punya esensinya. Dan juga dari segi estetiknya tuh ada. Intinya kamu juga berproses dalam segi estetika kamu itu, dari segi ya artistiknya kamu itu, karena dari situ tercermin bahwa kamu benar-benar memperjuangkan hal itu ya sebegitu maksimalnya. Dari estetiknya itu juga dilihat enak, seimbang. Itu adalah cerminan dari diri kamu yang memang enak dan juga seimbang. Okay, and then you have dare to dream. Wow. Nah, karena kalau kamu udah balance, udah menjadi versi terbaik dari diri kamu tuh nggak gampang ke-sway gitu loh emotion kamu ya. Kamu nggak gampang responsif, impulsif seperti itu. Jadi kamu tuh kayak dunia ini punya kamu. Kayak platform ini punya kamu, karena kamu udah merasa sukses juga dari dalam diri kamu. And then ini tambahan ya, di pile sebelumnya nggak ada 4 kartu, tapi ini bonus buat kalian as the body. Kalau badan kalian udah mulai capek-capek atau mulai kayak ada pegel nih di bagian lutut atau di bagian mana, kamu harus dengerin, harus berhenti untuk istirahat. Karena ya body kamu tuh memang mengalarm kamu untuk menginformasikan ini cukup, jadi lo istirahat aja. Jadi ini juga kasih info kamu untuk being okay with resting ya, dengan istirahat. Please be okay with resting, jangan semuanya kamu kejar dan harus terjadi sekarang banget. Tapi ya which is good ya, selama apapun yang kamu perjuangkan selama ini, itu kamu juga mesti harus recognize gitu loh, bahwa gue udah bertumbuh nih sampai saat ini. Kamu harus hargain apa yang kamu tahu juga, intinya seperti itu. And then you have Knight of Pentacles. Nah, ini yang aku bilang barusan, bahwa semuanya tidak harus terjadi sekarang banget, ada prosesnya. Knight of Pentacles ini harus ada struktur, gak bisa kamu ngawang doang. Kamu mesti plan, hari ini gue mesti kelarin hal ini atau belajar ini dulu. Maksudnya yang paling penting dulu, jangan kamu targetkan banget, tapi kamu ngerti mana sih yang penting, mana yang ini bisa dikesampingkan atau gak harus hari ini. Jadi semua ada strukturnya, ada step by stepnya, jangan lompat-lompat. And then you have Emperor. Nah, kalau kamu lompat-lompat atau kayak terlalu abstrak gitu kan ya, kamu tuh kesel sendiri, kamu tuh kok kayak marah gitu loh, kayak control issue dan
maskulinnya malah keluar berlebihan. Kayak jadi nggak balance dengan feminin kamu. Nah kalau misalnya maskulinnya keluar dengan berlebihan segala macam, akhirnya itu juga berdampak artistiknya kamu juga gitu loh. Kayak orang juga berasa, kok kesannya maksain ya, kok kesannya gue ngelihatnya nggak enak ya. Kayak pokoknya orang tuh bisa ngerasain sendiri gitu loh. Karena artistik side kamu tuh adalah cerminan dari dalam diri kamu. Kayak jadi orang tuh bisa gampang ngerti, oh lo tuh moodnya lagi nggak baik ya, oh lo tuh lagi ngalamin hal yang nggak enak ya, sehingga artistik kamu tuh seperti ini, kayak gitu. Gampang banget orang menilai seperti itu. Oke, meskipun itu bukan jadi ukuran ya. And then you have King of Swords. Nah ini about detachment. Misalnya kamu di sini banyak yang influencer nih, aku ngerasainnya ya. Influencer dan pastinya banyak masukan ya kan, atau kadang bukan masukan juga sih, komentar dari netizen gitu kan ya, kayak dikit-dikit kok gue dikomentarin sih, atau dikit-dikit maksudnya komentarnya tuh nggak esensial lagi gitu loh, bukan yang membangun kamu. Kritik ya kayak udah terlalu personal atau udah terlalu nggak penting lah. Nah ini kamu mesti belajar detachment ini, King of Swords. Karena kalau dikit-dikit kamu ngikutin kata-kata mereka ya capek juga gak sih? Kayak malah kesannya memaksakan, kayak artistik kamu nggak autentik lagi. Itu adalah artistiknya netizen, bukan kamu. And then you have Page of Cups. Meskipun geraknya sedikit perlahan-lahan, tapi selama kamu jujur dari relung hati yang paling dalam, jujur kalau ini memang karya autentik kamu yang terdalam, meskipun jalannya pelan, so ikutin aja. Yang penting itu bikin kamu damai dan bahagia. Thank you so much. File nomor 3 buat kalian yang personal konsultasi, jangan lupa kalian bisa reach out aku ya, by email atau WA, silakan. Karena kalau cuman readingan di YouTube ini kan ya kita luas ya, namanya juga general reading gitu loh. Silakan kalau mau personal konsultasi untuk kita gali lebih detail lagi dan bagaimana cara menghadapi netizen. Oke, thank you. See you on the next video. Bye bye.